Salam sama saudara dan saudari terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini pada hari Minggu Paskah yang ketiga yang kita rayakan pada hari Minggu 4 Mei 2025. Pada perayaan hari Minggu Paskah yang ketiga ini, kita diajak untuk mendengarkan dan merenungkan tentang setia mengandalkan Tuhan Yesus. Sama saudara dan saudari yang dicintai Tuhan Yesus yang telah bangkit mulia. Bacaan Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 19 yang kita renungkan pada hari Minggu Paskah yang ketiga ini memuat banyak pesan yang sangat menarik terkait Yesus yang menampakkan diri ketiga kalinya kepada para murid setelah dia bangkit dari kematian. Tempat penampakan Yesus pun tidak terjadi di Yerusalem, tetapi di Danau Galilea. Galilea menjadi tempat setiap hari para murid bekerja. Galilea menjadi tempat di mana para murid dipanggil untuk pertama kalinya oleh Yesus. Kisah Injil hari ini berfokus pada para murid yang kembali bekerja sebagai nelayan. Para murid kembali ke habitat seperti semula sebagai nelayan. Kata Simon Petrus kepada para murid yang lain, teman-temannya yang lain, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke dalam perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Pekerjaan mereka tidak membawa hasil. Mereka sial, kerja semalam-malaman, tetapi tidak ada satu ekor ikan pun yang mereka tangkap. Mereka tidak mendapat apa-apa. Pada saat seperti itu, dalam keadaan sulit seperti itu, ada kata yang menyapa mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperolehnya." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Muncul kembali semangatnya membara dalam diri Petrus dan teman-temannya. Mereka berjumpa kembali dengan Yesus dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Yesus hadir, menolong, memberi solusi atas masalah yang mereka hadapi. Mereka telah kehilangan semuanya, bahkan harapan satu-satunya kepada Yesus pun hilang. Muncul harapan baru yang diandalkan. Sama saudara dan saudari yang dicintai Tuhan Yesus, kehidupan yang penuh dengan tantangan seringkali membutakan hati dan pikiran kita untuk melihat dan merasakan kasih penyertaan Tuhan Yesus. Sering sekali bayangan kegagalan, ketidakmampuan menguasai hidup, sehingga kita tidak lagi punya keberanian untuk mengambil keputusan supaya tetap hidup dengan mengandalkan pengharapan pada Tuhan. Biasanya orang yang putus asa, mengalami kekecewaan, akan menarik diri dari kehidupannya, dari pekerjaannya. Perjumpaan dengan Yesus di tempat kerja mereka ini menjadikan para murid sebagai manusia baru. Manusia baru berarti mempunyai hati dan pikiran yang baru. Mereka memandang hidup ini dengan segala persoalannya dengan cara pandang Tuhan Yesus yang penuh pengharapan. Mereka mengalami bahwa bukan mereka sendiri yang berjuang, tapi terlebih dahulu Tuhan telah memulainya. Seperti murid-murid yang merasakan campur tangan Tuhan, begitu jugalah kita merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap langkah hidup kita setiap hari. Kesetiaan kepada Tuhan memang perlu terus diuji dengan banyak pengalaman hidup, baik secara pribadi
juga di dalam pengalaman hidup kita setiap hari. Dan semua itu juga harus terus diuji untuk mendapatkan kemurnian yang lebih baik, lebih mantap. Oleh karena itu, kebangkitan Yesus menjadi kekuatan serta pengharapan bagi orang percaya bahwa yang bertekun dalam iman, percaya akan Tuhan, akan mampu dan menang di dalam menghadapi kenyataan hidup. Kebangkitan Yesus yang memberikan pengharapan bahwa orang yang bertekun dalam kesetiaan kepada Tuhan akan dimampukan untuk menjadi saksi akan kebangkitan Yesus dengan memberikan hidupnya menjadi pewarta kabar baik bagi semua orang. Ikan yang 153 ekor itu melambangkan tersebarnya Injil ke seluruh umat manusia dan tugas menjadi gembala yang baik dipercayakan oleh Yesus Sang Guru Agung kepada kita para muridnya. Sama saudara dan saudari terkasih, semoga kita pun mengalami pengalaman para rasul dalam kehidupan kita setiap hari bila kita setia mengandalkan Tuhan yang selalu hadir dan mau tinggal bersama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat merayakan hari Minggu Paskah yang ketiga untuk kita semua. Amin.